piningit, dipingit ada mukjizat dari Gusti Allah. Beliau tidak akan tembus dari penerawangan ilmu manapun dan ilmu apapun. Karena itu mukjizat dari Gusti. Jika dipikirkan kembali, jika tidak ada mukjizat dari Gusti Allah kepada beliau, secara nyatanya mungkin sudah banyak yang mengincar beliau, yang ingin membunuh atau mencelakakan beliau. Karena banyak juga orang jahat yang ingin mencelakakan orang baik, dan banyak juga orang baik yang ingin menyelamatkan orang baik juga. Yang saling menjatuhkan, yang saling mencelakakan banyak, bukan hanya satu dua di lingkungan kita ini. Karena di Wangsit Siliwangi atau moksanya Pajajaran, di situ tercantum huru-hara dengan keributan. Anak jadi bapak, bapak jadi anak. Segala macam yang bakal melerai adalah orang dari seberang. Mari kita berpikir, mari kita dewasa, agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan kami menyesatkan, bukan juga kami menghina seseorang. Mari kita berpikir secara nyata, jangan hanya bayang-bayang, jangan hanya secara goib. Sebab kita hidup di alam yang nyata, warga negara Republik Kesatuan Indonesia. Meski berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Ampun Paralun, bukan kami ingin menjerumuskan, menyesatkan. Kami mengajak berpikir secara alami, bukan secara bayang-bayang. Jika ingin lebih detail dengan cerita Satria, kami akan menjelaskan dan membuka secara rinci dari jalur yang benar, jalur yang dimengerti oleh akal pikiran yang sehat, bukan yang menyimpang, bukan hanya sekedar bayang-bayang. Sebab bayangan belum tentu pasti, tapi kita berpikir secara nyata. Karena itu tujuan dan sifat Satria Piningit di jalur tersebut. Pengalaman baik dan pengalaman buruknya pun disimpan untuk dicari kebenarannya. Jadi sekali lagi, kami di sini mengingatkan, bukan untuk menyesatkan, bukan untuk mengajak ke jalan yang salah atau jalan yang tidak jelas, tapi mengajak berpikir secara jernih, secara sehat, dan secara nyata. Sebelum terjadi yang tidak diinginkan, yang akan menyebabkan huru-hara, supaya kita bisa membawa diri kita ke jalan yang benar, dan agar kita tidak mudah diajak ke jalan yang salah.
Sekarang jika kita tidak berpikir secara pribadi, secara sehat, kita pasti mudah terbawa ke jalur yang tidak baik. Nah, sifatnya Satria Piningit tidak ingin sampai seperti itu. Jadi, kami di sini mengingatkan kembali agar bisa memahami perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai salah berperilaku, salah melangkah. Jadi salah satu sifat Satria Piningit kuncinya adalah kebenaran. Memberi solusi yang benar, bukan solusi yang salah. Itu yang disebut mengumpulkan ranting, rumput. Yang disebut budak angon adalah mengangon kehidupan di dunia yang nyata. Jika kami tidak mendetailkan, takutnya banyak yang salah pikiran, dan insya Allah pengungkapan Satria Piningit akan lebih jelas dan detail kepada rekan-rekan yang ada di sosmed atau seluruh media. Di video sebelumnya ada cerita amanat tunggal. Mari kita pelajari amanat tunggal tersebut yang sesungguhnya apa dan tujuan amanat tersebut. Dan dari amanat tersebut kita akan menemukan jawaban yang pernah kita alami di negara kita. Karena amanat tersebut dikeluarkan oleh orang tua kita dahulu. Dari Cirebon 1921, jika kita sudah paham dan mengerti apa dari tujuan amanat tersebut, kita akan mengerti apa tujuan yang sebenarnya. Mungkin sekian dari kami. Akan disambung video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari kami, karena kami masih dalam tahap belajar. Dan kami tidak lupa untuk meminta rekan-rekan semua yang menonton, bantu kami dengan pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Mungkin tambahan like-nya atau komentar untuk inspirasi kami, kritikan kami juga untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari anak-anak PBI Sampurasun.